kepada masyarakat Tuban yang berbahagia. Saya selaku Direktur Rumah Sakit RSUD R. Kusma Tuban, dan juga saya mempunyai pengalaman di dalam menangani daripada pasien COVID, baik itu pasien pribadi, pasien yang ada di rumah sakit, maupun keluarga saya sendiri. Jadi yang pertama yang harus kami jelaskan bahwa COVID-19 ini adalah bukan penyakit aib, bukan penyakit kutukan, tetapi memang coronavirus ini ada, dan barangnya itu ada, cara penularannya sudah diketahui, cara pencegahan sudah diketahui, juga pengobatan sekarang ini adalah sudah juga diketahui. Sehingga masyarakat saya sampaikan bahwa sekali lagi virus corona ini benar adanya, bukan penyakit aib atau bukan penyakit kutukan, dan bisa menyerang siapapun, masyarakat umum, para pejabat, tokoh agama, ulama, cendekiawan, semuanya terkena. Karena itu saya akan menyampaikan beberapa pengalaman untuk penyakit corona ini. Yang penting diketahui bersama, kita harus bisa mengenal secara dini tanda-tanda daripada kalau kita terinfeksi virus corona. Saya ambil contoh, ini adalah virus corona. Barangnya kalau dibesarkan seperti ini, ada semacam paku-paku yang ada di dalamnya. Virus corona ini adalah pintu masuk utamanya adalah melalui hidung, melalui mulut. Tidak ada jalan yang lain, paling utama. Sehingga perlindungan kita adalah bagaimana melindungi hidung kita dan mulut kita dari kemasukan daripada virus corona. Apabila virus ini masuk di dalam tubuh manusia ke rongga nasofaring, ya, nasofaring itu adalah rongga antara hidung dan tenggorokan. Saya ibaratkan ini nasofaring, begini masuk, maka virus ini akan merusak daripada sel-sel yang ada di rongga nasofaring. Kalau dirusak, sel-sel ini akan mempunyai gejala-gejala yang khas. Yang pertama adalah hidung tersumbat. Yang kedua, tenggorokan terasa sakit dan kering, ada batuk-batuk kering. Ini harus diwaspadai. Beda dengan influenza biasa. Kalau influenza biasa, dia tidak merusak sel-sel, sehingga sel-sel yang ada di rongga nasofaring ini memberikan sinyal kepada otak, memberikan sinyal kepada organ tertentu untuk memproduksi sel darah putih, kemudian masuk ke rongga hidung, mengeluarkan ingus. Sehingga ciri khas daripada virus corona ini adalah hidung tersumbat kering, batuk-batuk kering, ada nyeri telan, disertai demam ringan. Ini gejala yang pertama yang harus diketahui bersama. Kita jangan sampai ke gejala lanjut. Kalau terus ini merusak, maka di situ ada sel-sel saraf untuk penciuman dan sel-sel saraf untuk pengecap rasa. Kalau itu sudah dirusak, maka ada tanda yang lain, yaitu adalah anosmia, rasa pembauan yang berkurang, rasa pengecapan yang berkurang. Maka saya sampaikan pada masyarakat, kalau ada tanda-tanda jenengan punya gejala-gejala hidung tersumbat, kemudian ada batuk-batuk kering, ada nyeri tenggorokan, bisa juga sekarang ada tanda-tanda anosmia, rasa pengecapan turun, ditambah lagi gejala-gejala yang lain adalah demam ringan, kemudian ada rasa pegel-pegel. Tapi yang utama itu adalah hidung tersumbat, batuk-batuk kering,
nyeri telan, ada anospia. Ini harus waspada bahwa jenengan terkena infeksi virus corona dalam tahap ringan. Maka ini harus diantisipasi dan harus dicegah supaya yang terinfeksi ini segera sembuh, kemudian tidak menular kepada orang lain, terutama keluarga dan lingkungan. Ini gejala awal. Gejala selanjutnya, kalau ini tidak ditangani, maka virus ini akan terus melakukan replikasi, kemudian dia akan masuk ke dalam paru-paru, merusak daripada sel-sel paru. Maka di situ akan ada tanda-tanda bagaimana terjadi keradangan paru-paru. Tanda-tanda itu adalah salah satunya adalah sesak napas. Kemudian batuk-batuknya lebih sering. Nyeri tenggorokan juga terus ada, ditambah nanti ada tanda-tanda yang lain adalah gejala misalkan lesu, lemah, kepala pusing dan sebagainya. Mengapa demikian saya jelaskan bahwa kalau virus sudah masuk ke dalam paru-paru, maka daya untuk menyerap oksigen ini berkurang. Ini ditandai kalau ada alat namanya oximetri yang ditempelkan ini, dia akan turun saturasi oksigennya, yaitu biasanya di bawah 95%. 94% ke bawah ini waspada bahwa fungsi dari paru-paru ini harus benar-benar diwaspadai. Ada pengurangan daripada fungsi paru-paru. Normal daripada seseorang untuk saturasi oksigen yang ada di tubuh kita adalah 95% ke atas. Normalnya biasanya adalah sekitar 97, 98, 99. Maka kalau virus ini sudah masuk ke dalam paru-paru, oksigen akan turun, akan terjadi peradangan. Gejala-gejalanya tadi saya sebutkan adalah dia ada sesak napas, batuk-batuk kering ini makin sering, ada nyeri telan, kemudian ditanda-tandai dengan tanda-tanda lain, lesu, lemah, mual, kepala pusing, karena oksigen di dalam tubuh sudah berkurang. Kalau virus ini terus berkembang, dia masuk ke dalam rongkongan, kemudian ke usus, ini bisa ditertai dengan tanda-tanda lain yaitu diare. Diare karena virus corona. Maka kalau sudah ada tanda-tanda yang berat ini, segera untuk dirujuk ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Ini adalah gejala yang khas yang seseorang terinfeksi daripada virus. Masyarakat sampai saat ini masih kadang-kadang ragu, saya ini terinfeksi virus atau bukan. Maka dengan pengalaman saya yang saya sebutkan tadi, menangani pasien pribadi, kemudian melihat pasien-pasien yang ada di rumah sakit, termasuk keluarga saya sendiri, saya hampir pasti kalau muncul tanda-tanda seperti ini, hampir pasti 90% terinfeksi corona. Segera berobat. Kemudian bagaimana cara mengobati untuk pasien terinfeksi? Kita bisa mengobati diri sendiri apabila kita masih terinfeksi oleh virus corona dengan gejala-gejala yang ringan atau gejala sedang yang saya tadi sebutkan, yaitu adalah pertama hidung tersumbat, kemudian ada nyeri telan, kemudian ada batuk-batuk ringan, ada demam ringan. Ini segera kita obati sendiri. Apa obatnya? Satu, bahwa virus ini akan mati oleh yang namanya antibodi. Antibodi ini adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri untuk melawan daripada virus. Bagaimana antibodi ini bisa terbentuk dengan optimal? Apabila yang bersangkutan ini tidak stres. Kalau stres, maka produksi daripada antibodinya tidak optimal. Kita enjoy saja, kalau terkena virus, kita senang saja, percaya diri dan semangat. Ini salah satu adalah
untuk meningkatkan antibodi secara optimal. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana? Untuk yang kedua, antibodi ini meningkat kalau kita nanti juga mengkonsumsi makanan yang bergizi dan vitamin, utamanya adalah vitamin C. Vitamin C ini adalah vitamin yang sifatnya basah dan ini bisa untuk meningkatkan daripada antibodi tubuh manusia. Konsumsi teratur vitamin C sehari, makan teratur, dipaksa kalau tidak mau makan dipaksa untuk makan. Ini yang kedua. Yang ketiga, olahraga. Wajib ini olahraga, terutama di pagi hari dengan sinar matahari, olahraga ringan, senam ringan, jalan-jalan. Ini salah satu adalah untuk menguatkan daripada antibodi. Mandi air hangat. Mandi air hangat ini cukup penting untuk menyegarkan tubuh. Nah, kalau itu nanti bagaimana ini tanda-tanda daripada kalau virus ini menghilang? Kalau kita terinfeksi awal, kemudian kita melakukan itu pengobatan seperti itu, maka nanti 7 hari kita sudah merasakan bahwa kita sudah mulai bugar. Ada lagi satu daripada obat untuk membunuh virus yang mungkin Bapak Ibu sekalian ini adalah murah, kemudian bisa didapat di mana saja, dan ini bisa dipraktekkan untuk pengobatan, yaitu minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Jadi virus ini mati kalau di kita dia terkena sabun, dia terkena alkohol, dia terkena perhidrol, dia terkena betadin, dia terkena minyak kayu putih. Sehingga apabila virus ini masuk di dalam tubuh manusia, kemudian ke tenggorokan, selain obat yang saya sebutkan tadi, maka untuk perlindungan, masker ini pertahanan pertama. Kalau masker ini masih tembus, mohon maaf, masker ini hanya bisa menyaring 80% dan harus diganti minimal 6 jam, jangan lebih. Kalau lebih 6 jam ini virus mudah menerobos, sehingga masker ini harus tiap 6 jam diganti. Kalau pakai masker seperti ini 20% virus masih bisa masuk ke tenggorokan, maka alternatif kedua untuk mematikan virus yang ada di tenggorokan atau rongga nasofaring, kita tetesi masker ini 5 tetes tiap 5 jam minyak kayu putih, kemudian kita hirup. Maka daripada udara yang ada minyak kayu putihnya terhidup ini masuk ke rongga nasofaring, di situ dia akan membunuh. Apakah itu cukup? Belum. Kita menyediakan setiap hari 3 gelas ukuran kecil, beri air hangat, beri 9 tetes minyak kayu putih, kemudian diminum. Tetapi minumnya adalah tidak langsung diminum, dilakukan untuk kumur-kumur. Tujuannya adalah apa? Untuk membersihkan virus yang ada di tenggorokan. Kemudian ditelan sedikit-sedikit sampai habis. Lakukan minum sehari 3 gelas kecil air hangat 9 tetes pagi, siang, dan sore. Insya Allah dengan obat-obat ini jenengan bisa terhindar daripada infeksi virus dengan gejala berat. Dan juga kalau sudah ada tanda-tanda yang seperti ini, mohon nanti kalau di rumah, kalau isolasi mandiri, tetap memakai masker, jangan sampai dilepas masker. Kelemahan kita memakai masker adalah di rumah dilepas, kemudian kita berbicara satu sama lain dengan bergerombol dilepas, makan bersama dengan kontak erat, jarak satu sama yang lain tidak sangat minimal di bawah 2 meter dilepas. Ini bisa masuk. Itu saya ingatkan, kalau ada tanda-tanda seperti itu di rumah isolasi mandiri, kemudian pakai masker, keluarganya juga pakai masker ya. Kalau sudah biasa masker tidak akan ada rasa sesak sama sekali, kecuali tidur.
dan harus terpisah daripada keluarga yang lain, terpisah kamarnya, terpisah untuk alat-alat daripada makan, terpisah daripada untuk tempat mandi, terpisah daripada untuk tempat istirahat. Jadi itu yang dilakukan kalau itu ada dengan terkena gejala infeksi virus ringan. Kalau sudah berat harus dirujuk di rumah sakit. Jadi intinya saya tekankan lagi, untuk pencegahan daripada terkena virus, satu, kita harus tertib protokol kesehatan 3M ya. Masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Masker ini jangan hanya sekedar masker. Masker ini setiap 6 jam harus dilepas. Masker ini masih tembus 20%, masih tembus virus. Maka harus dijaga, ditetesi minyak kayu putih setiap 5 jam. Kemudian yang kedua tadi menjaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau kita di kerumunan, jangan sampai kita berbicara satu sama yang lain untuk nanti melepas masker. Ini adalah cara penularan virus, dengan kita kelengahan sedikit pun dia bisa masuk. Contohnya sudah banyak, sehingga kita harus benar-benar disiplin di dalam protokol kesehatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Tuban, dan saya berharap virus corona yang ada di Kabupaten Tuban bisa menurun dan masyarakat Tuban bisa sehat dan bisa beraktivitas sedia kala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.